Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan alasan Yesus datang untuk mati di kayu salib. Dan alasan yang ke-43 yaitu untuk melepaskan kuasa Allah dalam Injil. Kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 16 juga berkata, sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil berarti tentang kabar baik. Injil berarti kabar baik. Injil adalah berita sebelum teologi. Dan berita adalah laporan bahwa sesuatu telah terjadi, itu adalah yang dimaksud dengan berita. Dan kabar baik adalah pengumuman bahwa sesuatu yang telah terjadi itu akan membuat orang bahagia. Berarti Injil adalah berita terbaik. Karena apa? Karena apa yang dilaporkannya dapat membuat orang berbahagia selamanya. Apa yang dilaporkan Injil? Yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Rasul Paulus menjelaskan kualitas berita Injil, yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat 1-7. Aku ingin mengingatkan kamu tentang Injil, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup. Itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 1-7. Inti dari Injil adalah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan, dia dibangkitkan, dan dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Fakta bahwa ia mengatakan bahwa banyak dari saksi ini masih hidup, itu menunjukkan betapa faktualnya Injil. Rasul Paulus bermaksud agar para pembacanya dapat menemukan beberapa saksi dan bertanya kepada mereka. Injil adalah berita tentang fakta, Bapak Ibu Saudara. Dari fakta-fakta itu semuanya dapat diuji. Ada saksi-saksi tentang kematian, saksi tentang penguburan Yesus, dan saksi tentang kehidupan, kebangkitan Yesus Kristus. Namun tragisnya, masih banyak orang yang kabar baik ini nampaknya adalah sebuah kebodohan. Paulus berkata, memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Inilah kuasa yang dilepaskan Kristus dengan kematiannya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 18. Saudara, mengapa sebagian orang tidak melihat atau menganggap kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai sebuah kabar baik? Hal itu terjadi karena sebelum kita mempercayai bahwa kematian Yesus Kristus adalah kabar baik, kita harus menerimanya sebagai kebenaran dan sebagai kebaikan terlebih dahulu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, mengapa sebagian orang melihat bahwa kematian Yesus Kristus ini sebagai kebenaran dan kebaikan, sementara yang lain tidak melihat hal yang sama? Satu jawaban diberikan dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Allah dunia ini ilah dunia ini yaitu setan telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Selain itu, sifat manusia yang berdosa itu sendiri telah mati terhadap realitas rohani yang sejati.
Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. 1 Korintus 2 ayat 14. Jika seseorang ingin melihat Injil sebagai kebenaran dan kebaikan, kebutaan setan dan kematian alami harus diatasi dengan kuasa Allah. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa meskipun Injil adalah kebodohan bagi banyak orang, namun bagi mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Panggilan ini adalah tindakan belas kasihan Allah untuk menyingkirkan kematian alami dan kebutaan setan, sehingga kita melihat Kristus sebagai kebenaran dan kebaikan. Tindakan belas kasihan ini sendiri merupakan anugerah Kristus yang dibeli dengan darah. Pandanglah Dia dan berdoalah agar Allah memampukan Anda untuk melihat dan menerima Injil Kristus. Jika saudara percaya kepadanya, undanglah Dia sekarang juga masuk dalam hati saudara. Sebab dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, jika kita membuka hati bagi Yesus untuk Dia masuk, Dia akan masuk ke dalam hati kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan juga dikatakan bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Karena itu saudara, mari menerima Tuhan Yesus. Jika saudara percaya, mari menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Mari berdoa seperti yang saya contohkan berikut ini. Tuhan Yesus, saya membutuhkan Engkau. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Bentuklah saya menjadi pribadi yang seturut kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan saya, Bapa. Pimpin hidup saya. Terima kasih karena Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Saya percaya Engkau sudah bangkit dan hidup, dan suatu hari nanti Engkau akan datang kembali di kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara telah berdoa seperti demikian, percayalah Yesus sudah masuk dalam hati saudara. Dan selamat datang dalam keluarga Allah. Anda memiliki keselamatan dari Yesus Kristus, dari Allah itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.